dan pada saat itu pengaruhnya sangat besar di kalangan bangsa Arab. Ternyata pasukan kita mampu membandingi pasukannya orang-orang Romawi. Mereka mengabarkan bahwa pasukan Hercules ini, artinya yang di depan itu, pasukan terdepannya itu sudah berada di daerah Balko. Nah, itu sudah berada di daerah Balko. Adapun tentara pasukan Roma beserta dengan sekutunya, falamma sami'u bi zahfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhadhahumur ru'bu. Ketika mereka mendengar persiapan pasukan Islam, mereka merasa takut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ghazwata fathi Makkah kanat ghazwatan fasilatan bainal haqqi wal batili. Sesungguhnya perang kemenangan Mekah adalah perang yang menjadi pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Lam yabqa ba'daha mujalun liraibati wa dhanni fi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam indal arabi. Yang mana tidak tersisa setelah perang tersebut peluang untuk meragukan diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan bangsa Arab. Walidzalika inqalabal majra' tamaman, dan karena sebab itu perjalanan Islam menjadi sempurna. Wa dakhalan nasu fi dinillahi afwajan, dan manusia masuk ke dalam agama Islam dalam keadaan berbondong-bondong. Kama sayazharu zalika mimma taqaddamahu fi faslil wufudi wa minal adadil ladzi hadara fi hajjatil wada'i, sebagaimana yang jelas dari apa-apa yang telah terdahulu di dalam pasal wufud dan dari bilangan orang-orang yang hadir pada haji wada. Pada saat itu ketika Fathu Makkah, setelah Makkah ditaklukkan, orang-orang Islam sangat banyak berbondong-bondong untuk melakukan haji wada, dan pada saat itu nampak bahwa Islam sudah sangat besar atau berkembang pesat. Wantahatil mata'ibu ad-dakhiliyatu, dan sudah tidak ada lagi kendala internal. Wal istirahal muslimuna, dan orang-orang muslim pada saat itu sudah merasakan ketenangan. Li ta'limi syara'i illahi wa basada watal Islam, dan mereka pada saat itu sudah bisa mengajarkan syariat Allah dan menyebarkan dakwah Islam. Lanjut pada lanjutannya, sababul ghazwati illa annaha kanat hunaka quwwatun ta'arradat lil muslimina min ghairi mubarririn, kecuali sesungguhnya ada di sana ada satu kekuatan yang ternyata membandingi kekuatannya orang muslim, min ghairi mubarririn, yang tidak mengenal kebaikan. Wahia quwwatur Roman, yaitu kekuatan bangsa Romawi. Akbar quwwatan askariyatan zaharat ala wajhil ardi fi dzalika zaman, yang mana kekuatannya orang Roma itu memiliki kekuatan pasukan yang jelas di atas muka bumi ini pada saat itu. Wa qad arafna fiha, dan sungguh kami mengetahui fima taqaddama anna bidayat hadza ta'arrudi kanat bi qatli safiri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami mengetahui pada apa-apa yang terdahulu sesungguhnya awal mula munculnya pertentangan ini itu sebab terbunuhnya duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Haris bin Umairi Al-Azdi ala yadi Sarhabilah bin Amr al-Ghassan. Dia dibunuh di tangannya Sarhabil bin Amr al-Ghassan. Jadi munculnya pertentangan pertama antara orang muslim dan orang Romawi pada saat itu karena ada duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibunuh oleh Sarhabil. Hina makana safiru yahmilu risalatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila azimi Basra. Ketika adanya duta tersebut membawa suratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikirimkan untuk pembesar Basra. Wa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam arsala ba'da zalika sariyata Zaid bin al-Haris allati istadamat birruman
istodaman anifan fi ma'tah. Dan sesungguhnya Nabi pada saat itu beliau mengutus setelah kejadian tersebut, setelah terbunuhnya duta, beliau mengutus satu pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Haris. Dan pada saat itu baru saja terjadi pertempuran di Roma, pertempuran yang sangat seru, tepatnya di kampung Ma'tah. Walam tanjah fi ahli sa'ri min ulaika dzalimina al-mutaghatorisina. Dan pada saat itu orang-orang muslim tidak beruntung untuk mengambil hasil dari mereka, orang-orang zalim yang sombong, illa annaha tarakat arwa asri fi nufusil arabi, kecuali sesungguhnya pasukan muslim pada saat itu meninggalkan pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupannya orang Arab. Kenapa pengaruhnya sangat besar? Karena orang Romawi pada saat itu terkenal dengan kekuatannya yang sangat menakutkan. Akan tetapi ternyata ketika Zaid bin Haris melawan kekuatan tersebut, ternyata mampu diimbangi oleh Zaid bin Haris. Dan pada saat itu pengaruhnya sangat besar di kalangan bangsa Arab. Ternyata pasukan kita mampu membandingi pasukannya orang-orang Romawi. Walam yakun qaisaruh liyasrifa nazrahu amma kana lima rikatin mu'tatin minal asril kabiri li solihil muslimina. Dan tidak adanya pada saat itu kaisarnya Romawi, dia tidak bisa memalingkan pandangannya dari apa-apa adanya peperangan yang terjadi di Mu'tah daripada pengaruh yang sangat besar kepada kemaslahatan orang muslim. Artinya kaisar Romawi pada saat itu juga merasakan ketakutan. Ternyata pasukan muslim tidak bisa dianggap remeh. Wa amma kana yatmahu ilaihi ba'da zalika katsirun minal qabailil arabi min istiqlalihim an qaisar. Dan dari apa-apa adanya yang sangat ingin kepadanya setelah itu banyak dari kabilah-kabilah Arab dari menyendirinya mereka dari kaisar. Dan pada saat itu orang-orang Arab yang pernah bergabung dengan kaisar Romawi, mereka menyendiri, tidak mau lagi bergabung dengan bangsa Romawi. Mereka mau bergabung kepada bangsa Islam itu sendiri, kepada orang muslim. Wa mu'ati-atihim lil muslimina, dan tujuan mereka berpisah dari kaisar Romawi adalah untuk bergabung dengan orang muslim. Inna hadza kana khataran yataqaddamu wa yaqtu ila hududihi khutwatan ba'da khutwatin. Dan sesungguhnya perkara ini sangat berbahaya menurut kaisar Romawi, karena lama kelamaan kita akan terkalahkan. Wa yuhaddidus suguru asyamiyatu allati tajawarul arabu, dan mengancam perbatasan Syam yang mana perbatasan ini bersebelahan dengan Arab. Artinya ketika orang Islam sudah semakin kuat dan semuanya sudah bergabung dengan Islam, maka perbatasan Syam yang bersebelahan dengan Arab itu terancam, bisa saja menjadi miliknya orang-orang Arab. Fakana yara annahu yajibul qada'u ala quwwatil muslimina qabla an tatajassada fi suratin khatrin azimin la yumkinul qada'u 'alaiha. Dan ini kaisar Romawi ketika dia melihat kejadian itu, maka dia menganggap kekuatan muslim itu sudah sangat kuat, dan kekuatan tersebut sudah sangat membesar sehingga tidak mungkin lagi untuk dilemahkan. Ketika melihat perkembangan muslim, kaisar Romawi ini beranggapan bahwa kalau bergabung di semua kelompok orang Arab, maka sudah tidak bisa dilawan nanti. Maka di sini nanti wa qabla antasirul qalaqilu wasauratu fil manatikil arabiyyati al mujawirati liroma. Dan sebelum terjadinya revolusi yang mana revolusi tersebut bersebelahan dengan Romawi. Takutnya ketika mereka semakin kuat, orang-orang Arab ini akan melakukan revolusi ke kampung yang bersebelahan dengan Roma. Di sini bangsa Romawi bertujuan ingin melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada kalangan bangsa Arab, karena takut nanti mereka melakukan revolusi sehingga bangsa Romawi terpecah dan terkalahkan. Wa nazrun ila hadzal masalihi lam yaqada qaisaru ba'da mu'rikatin mu'tatin sanatan kamilatan. Dan pandangan kaisar kepada kemaslahatan tersebut
beliau tidak pernah melakukan peperangan 1 tahun sempurna. Artinya setelah kejadian tersebut, perang yang terjadi di Mu'tah, ini Kaisar Romawi sudah tidak mau lagi melakukan peperangan. Dia hanya mengintai perkembangan Muslim dan tentaranya. Apa ini? Hatta ahoza yuhayyi'ul jaisha minar Roman wal Arab at-tabi'ati lahum min ali Ghassan wa ghairihim. Sehingga adanya ini Kaisar menyiapkan tentara dari Roma dan Arab yang ikut kepada mereka dari penduduk Ghassan dan selain mereka. Karena takut nih bangsa Romawi, Kaisar Romawi, sehingga mereka menyiapkan pasukan dari Roma dan bangsa Arab yang ikut kepada mereka dari penduduk Ghassan dan selain mereka. Artinya memanggil tuh dia pasukan bilang harus diserang bangsa Arab karena sudah semakin pesat perkembangannya. Wa bada'a yajhazu limu'rikatin damyatin fasilatin. Dan mereka memulai persiapan untuk melakukan peperangan yang panjang. Artinya setelah nasiap kami itu bersiap kami juga untuk melakukan penyerangan. Setelah nak kumpul kami bangsa Romawi, nak kumpul kami Arab yang berasal dari Ghassan, mereka siap untuk melakukan peperangan. Lanjutan al-akhbarul ammatu an istidadir Romani wa Ghassan. Berita yang simpan siur dari persiapannya bangsa Romawi dan Ghassan. Wa kanatil amba'u tataroma ilal madinati bi idadir Romani lil qiyami bi ghazwatin hasimatin diddal muslimina. Dan adanya berita yang simpan siur di Madinah dengan bilangan Romawi yang sudah berdiri bersiap untuk melakukan perang besar-besaran melawan orang Muslim. Hatta kanal khaufu yatasawwaruhum kullahinin, sehingga adanya rasa takut di orang Muslim itu meliputi mereka setiap waktu mendengar bahwa Roma dan Ghassan ternyata bergabung untuk melakukan setelah bangsa Romawi, setelah orang Muslim mendengar kabar bahwa ternyata Roma dan Ghassan itu juga bergabung, mereka ini diliputi ketakutan juga orang Muslim. La yasma'una sautan ghairu mutadin illa wa yazunnunahu zahfar Roman. Dan mereka itu tidak mendengar suara yang biasa. Kalau ada dan dengar suara yang tidak biasa, mereka menyangka pasukannya Roma kapan datang. Wa yadhharu dzalika dzaliyan mimma waqa'a li Umar bin Khattab. Dan jelas kejadian itu dari apa-apa yang terjadi kepada Umar bin Khattab. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ila min nisa'i syahrun fi hadhihi sanad. Dan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu beliau menyumpah ila istri-istrinya 1 bulan pada tahun tersebut. Jadi ketika meliputi orang Muslim ketakutan, beliau menyumpah ila istrinya untuk tidak mau nagauli selama 1 bulan di tahun ketakutan itu. Wa kana hajruhunna wa tazala anhunna fi masyrobatin lahu. Dan adanya baginda itu meninggalkan mereka dan menyendiri dari mereka pada tempat minumnya. Artinya tidak mau menemani makan, tidak mau menemani tidur, tidak mau menemani minum. Walam yaftani sahabatu ila haqiqatil amri fi bidayatihi. Dan pada saat itu para sahabat belum tahu hakikat perkara yang sebenarnya, apakah Rasulullah natal istrinya atau tidak. Afadhunnu anna nabiyya talaqhunna. Mereka mengira, para sahabat menduga Nabi natalak istrinya. Afasaru fihim alhamu wal hazan wal qalfu. Dan tersebar di antara mereka kegelisahan, kesedihan. Yaqulu Umar bin Khattab, Umar Khattab berkata, wa huwa yarwi hadhil qissata, orang yang meriwayatkan kisah ini. Wa kana li sahibu minal ansori, dan ada di sisiku itu sahabat dari bangsa Ansor. Idza gobtu atani bil khabari, kalau saya tidak ada maka dia datang kepada aku membawa berita. Wa idza goba kuntu atihi ana bil khabari, kalau dia yang tidak ada saya yang datang kepadanya membawa berita. Wa kana yaskunani fi awalil madinati, dan adanya kami berdua itu tinggal di bukit yang paling tinggi di Madinah, bukit tinggi di Madinah. Yatanawabani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berdua ini bergantian menemui Nabi. Wa nahnu natakhawwafu mulukan min muluki Ghassan, dan kami ini semua merasakan ketakutan kepada raja dari kerajaan Ghassan. Zukirana annahu yuridu ayyasiru ilaina,
disebutkan kepada kami bahwa mereka itu ingin melakukan penyerangan kepada kami. Faqad imtalat suduruna minhu, dan sungguh sudah dipenuhi dada kami dengan rasa takut tersebut. Faizan sohibi al-ansori yadukul baba, dan tiba-tiba pada saat itu sahabatku mengutuk pintu. Faqala iftah. Sahabat Ansornya itu berkata, buka pintu. Faqultu ja'a Ghassan. Maka Umar berkata, datang Ghassan. Faqala, maka sahabat Ansori berkata, bal asyaddu min zalika, bukan, belum akan tetapi ada perkara yang lebih sulit daripada itu. I'tazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwajahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyendiri daripada para istri-istrinya. Ternyata perkara yang lebih besar bukan katanya datangnya Roma atau datangnya Ghassan menyerang, tapi berita yang sangat besar lagi itu adalah ketika mereka tahu bahwa ternyata Rasulullah i'tazala azwajahu. Mungkin itu saja dari saya. Sebenarnya masih banyak. Nanti ditanyakan jika ada yang masih menyangkal di pikiran kita masing-masing. Baik, terima kasih. Kami melanjutkan dari pematerian pertama. Kalau tadi sudah diceritakan tentang kabar yang masih simpang siur antara umat muslim, selanjutnya adalah kabar al-akhbarul khassatu an istidadir rumani wa Ghassan, yaitu kabar yang sudah akurat, bukan lagi simpang siur, tentang persiapan tentara Roma dan Ghassan. Ketika keadaan dan kabar ini masih simpang siur atau tersebar di kalangan orang muslim, sampai kepada mereka kabar yang dibawa oleh orang penjual minyak minas Syami dal Madinati, dari Syam kepada Madinah, bahwasanya anna Hirakla qad hayya jaisan armuman, bahwasanya orang-orang tersebut mengatakan bahwa Hercules itu sudah mempersiapkan bala tentaranya, dan juga wa qaumu arba'una alfa maqatil, ya, dan tentaranya itu Hercules itu berjumlah 40.000 orang. Dan juga Hercules ini telah mempersiapkan pembesar-pembesar Roma untuk memimpin tentara-tentara tersebut. Dan juga dan seperti itulah menambah atau menjadikan kekhawatiran bagi orang-orang muslim. Selanjutnya kekhawatiran yang bertambahnya kekhawatiran ketika kekhawatiran tersebut meliputi orang-orang muslim, itu ditambah dengan zaman pada waktu itu adalah zaman atau musim kemarau, musim yang sangat musim paceklik. Wa kana an-nasu fi usratin wa jurubin minal bala'i wa qillatin minadh dhahri, dan adanya itu manusia dalam keadaan susah, gersang, artinya susah disebabkan bala tersebut, dan jarang dari mereka atau sedikit dari mereka keluar rumah, seperti itu. Dan pada saat itu buah-buahan di daerah mereka sedang masak-masaknya, ya, sedang masak di situ buah-buahannya, sudah siap panen. Fakanu yuhibbuna al-maqama fi thimarihim wa dilalihim, dan mereka itu lebih suka tinggal menunggu di situ buah-buahannya dan lebih suka berteduh daripada keluar rumah. Mereka lebih suka berdiam diri di kebunnya atau berteduh di kebunnya daripada keluar-keluar. Dan mereka tidak suka bepergian pada keadaan seperti itu. Artinya pada keadaan yang gersang, panas seperti itu, mereka tidak suka untuk bepergian atau keluar-keluar rumah. Wa ma'a hadza kullihi kanat musafatu ba'idatan. Dan bersama semua ini itu mereka melakukan perjalanan yang jauh. Artinya keluar rumah saja mereka malas, apalagi ingin melakukan perjalanan jauh untuk berperang. Selanjutnya Rasulullah SAW yuqarrirul qiyama bi qadamin hasimin,
Artinya Rasulullah SAW sudah mantap untuk melakukan perang, untuk pergi berperang. Walakin Rasulullah SAW karena yanzuru ila dhurufi wa tatu wirati binadri adakko wa ahkama min hadhihi kulli. Tapi Rasulullah SAW sebelum artinya Rasulullah saking telitinya beliau itu melihat dulu keadaan situasi pada saat itu dengan pandangan yang detail dan bijaksana. Innahu kana yara annahu law tawana wa takasala an ghazwir rumani fi hadhihi dzurufil hasimati, bahwasanya beliau melihat jika lemah atau malas dari berperang pada keadaan yang rawan seperti ini dan meninggalkan atau membiarkan orang-orang Roma ini memata-matai atau apa istilahnya? Bukan. Ya, menjajah lah. Ya. Islam, maka beliau berpendapat bahwasanya kalau dibiarkan, artinya kalau kita tidak pergi perang, maka dampaknya akan lebih buruk. Kalau misalnya pasukan Roma ini dibiarkan untuk menjajah Arab, Jazirah Arab yang dihuni oleh orang-orang Islam, maka dampaknya akan lebih buruk dan itu akan menyebabkan atau berakibat buruknya nama baik tentara Islam, seperti itu. Selanjutnya, fal jahiliyatul lati, ya, dan kejahilian yang masih tertanam di dalam dirinya orang-orang pada saat itu bisa kembali muncul, bisa kembali hidup. Kejahilian setelah perang Hunain, ketika tentara Roma itu dibiarkan untuk menjajah umat Islam. Dan itu juga akan dimanfaatkan oleh orang-orang munafik untuk menusuk umat Islam dari belakang menggunakan belati. Karena Rasulullah SAW ya'rifu kulla dhalika jayyidan walidzalika qarrara al-qiyamah ma kana fihi minal usrati wasyiddati. Rasulullah SAW setelah melihat semua itu, setelah tahu semua itu, beliau menetapkan diri untuk berangkat perang bersama keadaan sulit ketika itu. Artinya kan beliau meskipun dalam situasi atau keadaan yang sulit, beliau tetap ingin melaksanakan perang karena melihat tadi dampak yang akan terjadi jika tidak dilawan ini tentara Roma. Ya, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kepada pemateri yang ketiga. Saya baca. Iklan. Saya baca. Oke, baik. Kita ke materi ketiga. Materi ketiga ini al-i'lanu bitahayyu li qitalil rumani. Jadi yang saya akan baca teks Arabnya cuma pada awal-awal paragrafnya saja. Walamma qarrara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muwaqqifa a'lana fi sahabati ayyatajahhazu lil qital. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meyakinkan hatinya untuk berperang, beliau mengumumkan kepada para sahabat untuk bersiap berperang. Kemudian beliau mengutus kepada kabilah-kabilah Arab dan penduduk Makkah untuk memberitahukan pengumuman tersebut. Nah, yang unik daripada perang Tabuk ialah karena sebelum perang-perang yang terjadi sebelum perang Tabuk, Rasulullah SAW itu tidak pernah mengumumkan secara
terang-terangan bahwa beliau akan berperang. Akan tetapi karena beberapa pertimbangan sehingga Rasulullah SAW memutuskan khusus di perang Tabuk ini semua orang yang ada di Jazirah Arab harus mengetahui bahwa kita akan berperang melawan tentara Romawi. Itu lapatnya itu wa kana kullama yuridu ghuswatan yaghzuha illa warra bi ghairiha. Nah, sampai a'lana anna yuridu liqa Ruman. Kemudian Rasulullah SAW menyemangati pasukannya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga turun beberapa ayat dari surah Baro'ah, surah Taubah yang memerintahkan atau menyemangati kepada pasukan Islam untuk berjihad. Kemudian al-muslimuna yatasabaquna ila tajahuz lil ghuswi. Walam yakun minal muslimina an sami'u sauta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yad'u ila qitalir rumi illa wa tasabaqu ila imtithalihi. Jadi orang-orang muslim ketika mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka berperang melawan tentara Romawi, mereka berlomba-lomba untuk mentaati perintah tersebut. Dan mereka bersiap untuk berperang dengan kesiapan yang sangat. Kemudian lam yardu ahad muslimin yatakhallafa. Wa lam yardu ahad minal muslimin yatakhallafa an hadhil ghuswati illa alladziina fi qulubihim maradun wa illa salasati nafarin. Dan orang-orang Arab tidak ridho, tidak rela untuk tertinggal dari perang Tabuk ini, kecuali orang-orang yang munafik dan kecuali ada beberapa orang yang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak mengikuti perang Tabuk karena ada uzur. Dan ini sudah juga dituruni ayat, orang-orang ini dituruni ayat dan dapat kita lihat di surah At-Taubah sekitar ayat 60 sampai ayat 68. Kemudian selain para sahabat itu bersiap untuk perang, mereka juga menginfakkan sebagian besar hartanya dan saling mencukupi. Jadi orang-orang yang ikut perang Tabuk ini tidak semua orang kaya, ada juga orang yang miskin. Semakin semangatnya para pasukan Islam untuk berperang, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat yang memiliki kecukupan untuk membantu orang-orang miskin yang juga ikut perang dalam masalah perbekalannya dan kendaraannya menuju kepada daerah Tabuk. Kemudian dapat dilihat di situ sudah dijelaskan di situ bahwa Utsman bin Affan menyedekahkan seperti ini, Abdurrahman bin Auf menyedekahkan seperti ini, Abu Bakar juga menyedekahkan seperti ini dan lain sebagainya. Itu berlomba-lombanya orang-orang muslim. Dari dapat disimpulkan bahwa umat muslim itu berlomba-lomba dalam hal persiapan dan juga berlomba-lomba untuk membantu menafkahkan hartanya, membantu orang-orang yang tidak mampu untuk ikut berperang. Kemudian lanjut kepada materi selanjutnya, Al-Jaisul Islamiyu ila Tabuk, tentara Islam menuju ke daerah Tabuk. Wa hakadha tajahhazal jaisu fastamala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-Madinati Muhammad bin Musallamah al-Ansari. Dan seperti itulah para pasukan sudah bersiap dan segera pergi ke daerah Tabuk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamanahkan kota Madinah dibawa ke pemimpinan sementara sahabat yang bernama Muhammad bin Musallam al-Ansari. Menurut suatu pendapat dia manahkan kepada Sibak bin Arfatah. Kemudian wa khallafa ala ahlihi Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamanahkan keselamatan keluarganya di Madinah kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini tidak ikut perang Tabuk karena diamanahkan oleh Rasulullah untuk menjaga keluarga Ahlul Bait di Madinah. Dan karena hal itu terjadi, wa goma alaihi munafiquna,
orang-orang munafik itu mencela mengejek-ejek Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah meninggalkan Ali karena Ali ini hanya akan menjadi beban ketika Ali bin Abi Thalib ikut berperang dengan Rasulullah. Nah, mendengar perkataan tersebut, fakhraja. Ali ini ya bagaimana ya responnya Ali? Akhirnya dia keluar dari Madinah dan bertemu Rasulullah SAW. Kalau dalam kitab lain di kampung Zuhrub. Kemudian setelah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, beliau menyuruh Rasulullah SAW menyuruh Ali untuk kembali ke Madinah. Lalu beliau mengatakan, ala tardo an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Hai Ali, apakah engkau tidak rela adanya posisimu di sisiku sebagaimana posisinya Harun di sisi Musa, kecuali kenyataan yang mengatakan bahwa tidak ada nabi lagi setelah saya. Setelah itu summa taharraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa syamali yurid Tabuk. Setelah Rasulullah SAW bertemu Ali, akhirnya Rasulullah bergerak ke arah utara, yang di arah utara itulah daerah Tabuk. Beliau membawa 30.000 pasukan, jadi pasukan Islam masih kalah banyak dibandingkan pasukan kafir Quraisy, pasukan Roma, di mana pasukan Roma itu adalah 40.000 sedangkan pasukan Islam itu 30.000. Namun pasukan ini merupakan pasukan terbesar yang pernah dimiliki Islam pada zaman itu. Namun perbekalan dan kendaraan yang dibawa oleh pasukan Islam tidak mencukupi kebutuhannya selama perjalanan. Berapa hari perjalanan kalau dia ada di akhir-akhirnya itu perjalanannya 15 hari pergi, 15 hari pulang, kemudian tinggal di Tabuk 20 hari. Bahkan gambarannya di sini, fakana thamaniyata asyar rajulan ya'takibuna bairan wahidan. Sehingga 18 orang laki-laki itu mengendarai satu unta. Semakin kurangnya persediaan kendaraan dari para tentara Islam. 18 orang mengendarai satu unta. Lanjut. Kemudian cerita yang dibawanya ini merupakan cerita-cerita mengenai proses perjalanan Rasulullah SAW mulai dari Madinah hingga ke Tabuk. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti. Hinggalah. Kemudian lanjut. Al-Jaisul Islami bi Tabuk. Kemudian tibalah Nabi Muhammad SAW bersama para pasukan di Tabuk. Nazal al-Jaisul Islami bi Tabuk fa askara hunaka wa huwa musta'iddun li liqa'il aduwi. Tibalah Rasulullah SAW dan pasukan Islam di Tabuk. Kemudian beliau menyiapkan barisan di sana dan dalam keadaan bersiap untuk berjumpa dengan musuh. Setelah bersiap pasukannya, Rasulullah SAW berdiri di hadapan para pasukan dan berpidato dengan pidato yang sangat lantang dan mengeluarkan semua perkataan-perkataan yang indah dan menyemangati mereka atas kebaikan dunia dan akhirat dan memperingati mereka serta mengancam mereka dan memberikan kabar gembira kepada mereka atas syahid dan lain-lain sebagainya. Itu kondisi umat Islam ketika sampai di Tabuk. Wa amal rumanu wa hulafa'uhum falam yajtari'u ala taqaddumi wal liqa'i. Sehingga para tentara Romawi, pasukan Romawi ini tidak berani menghadapi pasukan Islam. Bal tafarraqu fil biladi fi dakhili hududihim. Bahkan mereka berpencar di kota-kota yang ada pada batas wilayah mereka. Jadi ini perang Tabuk tidak sempat berperang memang. Tidak sempat berperang. Ini apa saya? Oke. Lanjut, terakhir ar-ruju' ilal Madinah. Sempat berperang karena orang-orang Roma pasukan Romawi itu sudah bagaimana ya? Takut menghadapi orang-orang Islam. Meskipun kalau dilihat kenyataan pasukan Islam lebih sedikit daripada tentara Romawi.
Wa raja'al jaisul islamiyyu min Tabukin mudhaffarina mansurina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan Islam pulang dari Tabuk membawa kemenangan. Lam yanalu kaidan, mereka tidak mendapatkan kesulitan. Namun di tengah perjalanan pasukan Islam ini dihadang oleh 12 orang dari orang-orang munafik. Wa dzalika annahu hina ma kana yamurru bitilkal aqabati kana ma'ahu Ammarun yaqudu bisamma min naqatihi wa Hudzaifatu bin Yaman yasukuha. Ceritanya begini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati suatu bukit dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ammar yang menjadi supir untanya. Apa itu namanya? Yang pemegang kendali kuda, bersama juga dengan Hudzaifah bin Yaman. Kemudian lalu pada waktu itu mereka dihadang oleh orang-orang munafik di daerah tersebut. Oke. Lanjut terakhir, walamma lahat lin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'alimul madinati, ketika sudah nampak kota Madinah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadhihi tobatun, ini adalah suatu kegembiraan. Wa hadza Uhudun, itu adalah gunung Uhud. Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, sebuah gunung yang mencintai kita dan kita cintai. Wa tasamma an-nasu bi muqaddimihi. Kemudian orang-orang yang ada di Madinah mendengarkan bahwa pasukan Islam telah kembali dari perang Tabuk. Sehingga fakhrajan nisa wa sibyan wal walaidu yuqabilnal jaisha bihafawatin balighah wa yaqulna, hingga para perempuan dan anak-anak mereka mengerumuni pasukan tentara tersebut dan mereka bernyanyi. Nyanyiannya sudah sangat masyhur kita dengar, yaitu Tola al-badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina ma da'a lillahi da. Kemudian di sini ceritakan secara ringkas, wa kana khuruju ila Tabukin fi Rajabah. Rasulullah SAW pergi ke daerah Tabuk itu pada bulan Rajab dan kembali ke Madinah pada bulan Ramadan. Wa istaqraqat hadhil ghazwatu 50 yauman, dan total keseluruhan perjalanan perang Tabuk itu berjumlah 50 hari. Mereka tinggal di daerah Tabuk selama 20 hari. Tinggal di Tabuk selama 20 hari, kemudian perjalanan pulang perginya itu 15 hari. Jadi totalnya 50 hari. Kemudian diceritakan terakhir, wa kanat hadhil ghazwatu akhiru buswatihi sallallahu alaihi wasallam, dan perang inilah yang menjadi perang terakhir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya.